Selamat datang ke channel Tengah Kita akan bacakan kisah-kisah seram versi orang Sabah. Cerita-cerita yang akan Anda dengar di sini hanya satu hiburan saja. Sekiranya Anda rasa takut, bawalah kawan-kawan Anda. Ingat, video ini bukan untuk orang-orang yang lemah semangat. Saya ulang sekali lagi, video ini bukan untuk orang yang lemah semangat. Hai semua, selamat malam kami ucapkan kepada Anda semua yang sudi untuk menonton video kami. Terima kasih karena sudah berkunjung ke channel Tengah Tuang. Saya, Rukun Esti, dan semua kru Tengah Tuang mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe channel kami. Dan kiranya Anda belum lagi subscribe, boleh tekan butang subscribe kalau Anda suka dengan konten kami. Dan tekan butang lonceng sekali, supaya Anda dapat notifikasi setiap kali kami upload konten yang baru. Jadi, malam ini, seperti minggu-minggu yang lepas, kami di Tengah Tuang akan menyiarkan video tentang kisah-kisah seram yang dikirimkan kepada kami, dan juga benda-benda yang misteri, yang pelik dan luar biasa di seluruh dunia. Sebelum Anda menonton apa yang akan ditayangkan sebentar lagi, ingat, semua ini hanya satu hiburan saja, tidak ada fakta yang dapat membenarkannya. Jadi sekiranya Anda ada pengalaman seram, perkara-perkara yang mencemaskan, atau yang pelik berlaku kepada Anda bolehlah kirimkan email kepada kami untuk kami bacakan di dalam video Tengah Tuang yang seterusnya. Emailkan kisah-kisah Anda ke alamat email tangatuang tangatuong@gmail.com. Sudahkah Anda bersedia dengan video yang akan dipaparkan sebentar lagi? Sekali lagi saya ingatkan, video ini hanya satu hiburan saja. Tidak ada satu bukti yang dapat membenarkannya. Baiklah kawan-kawan semua, saya akan membacakan sebuah kisah pada malam ini. Kisah ini kami terima daripada seorang individu yang tidak ingin didedahkan namanya. Kisah ini berlaku kepada dia semasa dia masih berada di bangku sekolah menengah lagi. Kita dengarkan kisahnya. Dalam hidup ini, ada kalanya kita merasa senang, ada kalanya kita merasa sedih, menangis, ketawa, macam-macam boleh berlaku dalam kehidupan ini. Inilah kisah saya semasa saya masih bersekolah, semasa saya masih tingkatan 4 lagi sebetulnya. Di suatu hari Jumat dalam bulan Julai, sayangnya saya lupa tarikhnya bila, tapi yang pasti di dalam tahun 2011 lah. Hari ini merupakan hari yang malang bagi saya, karena kekasih hati saya telah meninggalkan saya. Jadi saya merasa amat sedih pada ketika itu. Menggunakan hari itu ujung minggu, saya bercadang untuk membuat sesuatu yang lain dari yang lain, untuk membuang rasa hibah yang ada dalam hati saya ini.
Tapi sebelum itu, saya tinggal di kawasan pedalaman di negara Malaysia. Rasanya tidak perlulah saya dedahkan di negeri mana saya tinggal. Menjelang petang, yaitu sekitar pukul 4, saya pun keluar ke hutan yang berdekatan dengan rumah saya. Masa itu saya keluar hanya membawa satu beg tangan kecil, lampu solo, dan telepon bimbit saya. Jadi di pertengahan jalan, saya terserempak dengan sekumpulan pelajar. Mereka tengah berniaga menjajah makanan pada ketika itu. Nasib baiklah, dalam beg saya ada tersimpan beberapa ringgit duit. Kebetulan, saya memang suka simpan duit-duit baki kalau saya pergi kedai. Saya akan simpan sedikit dalam beg tangan saya. Jadi saya pun bercadang untuk membeli sebungkus nasi campur untuk menjadi santapan saya ketika saya berada di hutan nanti. Selesai membeli, saya pun meneruskan perjalanan saya masuk ke dalam hutan. Semakin lama, saya jalan dan terus berjalan. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Oh ya, hutan ini bukanlah hutan yang asing bagi saya. Sebab saya tinggal di dekat-dekat sini juga. Jadi, saya memang kenal sangatlah dengan hutan ini. Tetapi saya tidak pernah pergi masuk terlalu jauh ke dalam hutan ini. Sebab hutan ini bolehlah dikatakan hutan tebal juga nih. Namun oleh karena hati saya yang terlalu sedih pada ketika itu, saya tidak peduli apa yang akan berlaku pada saya. Beberapa lama setelah berjalan di dalam hutan, saya pun merasa letih. Kalau tidak silap saya, waktu itu mungkin kira-kira pukul 5 petang sudah. Jadi saya pun bercadang untuk mencari satu tempat yang sesuai untuk saya berteduh. Kebetulan, saya menemui satu tempat yang tersembunyi dan saya rasa terlindung daripada segala ancaman yang mungkin boleh berlaku di dalam hutan itu. Biasalah, kalau kita berada di dalam hutan ini, kita mesti pandai cari tempat-tempat yang strategik, yang tersembunyi. Mana lah tahu kan, apa-apa saja boleh berlaku di dalam hutan ini. Teringat pula akan makanan yang telah saya beli semasa dalam perjalanan menuju ke hutan tadi. Jadi apalagi, saya pun mengambil makanan itu dari beg saya dan makan di mana tempat saya berehat. Terasa amat sedap nikmat makanan itu. Mungkin karena saya sudah terlalu penat berjalan, lapar lagi. Setelah selesai makan, saya pun meneruskan istirahat saya. Sekali-sekala saya cobalah bermain telepon bimbit saya. Malangnya tidak ada sebarang isyarat untuk rangkaian telepon bimbit di sana. Jadi saya pun meletakkan kembali telepon bimbit di dalam beg tangan saya. Tidak guna juga main handphone sendiri. Tidak lain, pikirku. Memang benar. Paling-paling pun, kalau kita main handphone, hanya dapat dengar video-video lama dan lagu-lagu yang ada di telepon bimbit saja. Dan akhirnya, saya terlelap. Beberapa lama waktu berlalu, saya terbangun dari tidur saya yang lena.
saya telah dikejutkan oleh sesuatu yang amat mencemaskan. Pada masa itu saya terdengar seolah-olah ada bunyi ketukan bambu. Kalau boleh saya bayangkan, bunyi ketukan bambu itu seperti orang mengetuk bambu yang besar. Saya juga mendengar ada bunyi orang meniup-niup seruling. Apa yang lebih mengejutkan saya, di samping saya dengar bunyi ketukan bambu dan bunyi tiupan seruling itu, saya juga mendengar di situ ada bunyi macam orang menangis, bunyi macam orang ketawa. Lalu perlahan-lahan saya membuka mata saya dan coba mencari dari arah mana bunyi-bunyian tersebut. Entah macam mana tuh, akhirnya saya mendapat tahu yang bunyi-bunyi itu datang dari satu kawasan yang tidak begitu jauh daripada saya. Agak sedikit jauh lah, tapi tidak terlampau jauh dari tempat mana saya berada sekarang. Saya dapat melihat segerombolan manusia yang ada di situ. Tidak pastilah apa yang mereka sedang lakukan. Macam satu ritual rasanya. Saya tengok jam. Waktu itu sudah pukul 6 lebih petang. Saya tak ingat pukul 6 berapa sudahlah. Yang pasti keadaan sekeliling sudah agak gelap. Jadi tidak berapa jelas penglihatan saya. Jadi bila saya melihat baik-baik dalam segerombolan manusia yang saya nampak di situ, ada tubuh macam kanak-kanak, ada orang besar yang ada di sana. Dan yang paling menakutkan saya, mereka semua membungkus badan mereka hingga kelihatan seperti rupa pocong. Tapi saya yakin yang itu bukan pocong. Itu adalah manusia. Perasaan saya betul-betul amat takut pada ketika itu. Bayangkan kalau kamu ada dalam hutan, tiba-tiba dapat dengar bunyi ketukan bambu besar, bunyi tiupan seruling yang alunan tidak ketentuan, yang menakutkan. Ada bunyi orang menangis lah, bunyi orang ketawa lah. Dan kamu nampak sekumpulan manusia duduk di satu tempat yang tidak begitu jauh dari kamu, sedang berbungkus seperti rupa pocong. Macam banyak pocong gitu, bayangkan. Orang-orang yang saya nampak, ada yang duduk, ada yang baring-baring, tapi kebanyakannya berada dalam keadaan duduk lah. Yang tambah menakutkan saya lagi, tiba-tiba saya terhidup bau kemenyan di dalam hutan itu. Bau kemenyan, kawan-kawan. Jadi saya pun mulai berpikir, mencari ide macam mana saya boleh melepaskan diri saya dari sini. Sedikit kesilapan yang saya buat, kalau diorang dapat kesan saya, kita tahulah apa yang akan terjadi kepada saya. Ya biasalah, di hutan malam lagi memang sukar untuk melakukan pergerakan secara senyap. Di sana sini terdapat ranting-ranting mati, daun kering dan sebagainya. Kalau kita jalan sedikit, memang akan bunyi tuh. Sedang saya berpikir, tiba-tiba salah seorang daripada mereka seperti sedang menghidu-hidu sesuatu. Dia hidup kiri, hidup kanan, macam coba mengesan lah kalau ada sesuatu yang ada di sekitar sana. Dalam hutan yang sunyi sepi, dalam keadaan yang takut, kita punya pendengaran kan akan jadi lebih peka. Jadi saya dapat mendengar bunyi hidu-hidu dalam keadaan ini. Tiba-tiba saya dapat satu ide yang mungkin boleh membantu saya untuk melarikan diri dari kawasan itu. Jadi saya terfikir, ya kan, ada saya beli nasi campur buat tadi. Belum lagi saya buang plastiknya. Dengan perlahan, saya pun mengambil plastik bekas saya makan nasi campur tadi
dan mengisinya dengan apa-apa saja yang dapat saya capai di situ. Muncullah di situ ada banyak batu-batu kecil, ranting-ranting kayu, dan daun-daun mati yang kering. Tetapi saya lebihkan mengisi batu-batu kecil lah dalam plastik itu, supaya dia jadi padat dan berat. Setelah padat isi plastik itu, saya pun mengikatnya. Di badan jantung saya pada ketika itu, hanya Tuhan saja tahu. Sebab seperti yang saya katakan tadilah, ada orang seperti sedang coba mencari-cari sesuatu di sekeliling dia. Jadi sudah siap isi semua, saya pun cari waktu yang sesuai untuk saya bertindak. Setelah memperoleh waktu, saya pun membuang plastik itu sekuat-kuat hati saya ke satu arah yang lain. Tujuannya ialah untuk mengalih perhatian mereka ke arah bunyi itu nanti. Supaya bila perhatian mereka tertumpu kepada bunyi itu, saya bolehlah lari ke arah yang lain. Oleh kerana plastik saya padat, bila saya baling saya plastik itu, dia menghasilkan satu bunyi yang amat kuat. Di dalam hutan yang sunyi, memang kuat kedengaran jelas. Mendengar bunyi yang kuat itu, mereka lantas bangun dan berlari ke arah bunyi itu. Keadaan di situ jadi kucar-kacir. Saya melihat mereka seperti orang-orang yang bengis, ganas. Tanpa menunggu lama, saya terus cabut lari sekuat-kuat hati saya di arah yang bertentangan dengan mereka. Sempat juga saya berhenti sekejap. Saya coba mengambil saya punya lampu sulu yang ada dalam beg tangan saya. Mana tahu tiba-tiba jalan jadi tidak jelas. Penglihatan pun gelap masa itu. Bolehlah membantu saya. Tapi malangnya, tiba-tiba saya terdengar bunyi macam ranting-ranting kayu yang dipijak nun jauh di sana. Alamak, mungkin dan sudah tahu nih saya di sini. Menyadari akan kesuntukan waktu, saya teruskan berlari. Saya berlari, tidak sempat lagi mau ambil saya punya lampu sulu yang ada dalam beg tangan saya. Mujur saja, jalan yang saya lalui agak senang dan tidak ada banyak halangan lah. Apa yang saya pikir masa itu, Saya tidak boleh berhenti nih. Kalau dia orang dapat saya, habislah saya. dalam pada saya berlari-lari itu, saya sempat lagi menengok jam. Waktu itu sudah menunjukkan jam 6.57 menit petang. Entah macam mana, saya lari. Akhirnya, saya selamat keluar dari hutan itu. Saya selamat keluar. Saya pun menghela nafas panjang. Saya bersyukur kepada Tuhan, sebab saya selamat daripada kejadian tadi. Saya masih tertanya-tanya, apakah misteri yang saya dengar, saya lihat, dan yang saya alami di hutan itu? Namun, apa yang pasti, rasa sedih dan hibah saya sewaktu saya masuk dalam hutan tadi, semuanya hilang sekelip mata, dan diganti dengan rasa takut akibat pengalaman tadi. Saya terus tidak lagi teringatkan bekas kekasih saya, dan saya pulang ke rumah. Setelah sampai rumah, apalagi habislah saya kena marah kau-kau dengan orang tua saya, karena saya lambat balik. Demikianlah kisah saya. Sekarang, bayangkan kawan-kawan, kalau seandainya saya ditangkap tadi, apa yang akan terjadi kepada saya? Mungkin saya akan diapa-apakan. Mungkin sekarang saya tidak dapat lagi kasih cerita kamu kisah saya. Pengalaman itu kekal menjadi misteri bagi saya sehingga ke hari ini.